Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu mendapatkan kasih sayang Allah dan semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa ya. Kali ini kita masih belajar bersama dengan tema Rasul Allah Idolaku. Setelah kita pelajari, diharapkan kalian bisa memahami dan menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman. Mari kita simak bersama. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Setiap nabi memiliki mukjizat. Lalu mukjizat apa ya yang Nabi Sulaiman miliki? Dikisahkan Nabi Sulaiman bersama pasukan tentaranya keluar dari istana menuju sebuah lembah semut yang kini dikenal dengan wilayah Thaif. Konon pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari jin, manusia, binatang. Sesampainya di lembah yang dituju, ada seekor pemimpin koloni semut yang membuat pengumuman kepada semut lainnya agar segera masuk ke dalam lubang mereka supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Perintah semut tersebut diabadikan dalam Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya, sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman yang memahami kata-kata lugu dari semut itu pun sontak tersenyum dan tertawa. Semut-semut itu sebelumnya tidak sadar jika Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman pun menghentikan pasukan yang berada di belakangnya. Pasukan Nabi Sulaiman yang bingung itu kemudian diberi penjelasan bahwa ada sekelompok semut yang takut terinjak oleh mereka. Kemudian mereka menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Atas karunia Allah yang begitu luar biasa yang dimiliki Nabi Sulaiman, beliau pun berdoa dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Doa ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 19 yang artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Ya, mukjizat yang paling terkenal adalah diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah pun memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Selain kayanya Nabi Sulaiman, ia bahkan dijuluki sebagai raja segala makhluk.
Kerajaan Nabi Sulaiman sangatlah besar. Istananya pun megah, berlapis emas dan permata. Selain diberikan anugerah kekayaan, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa hewan dan berbicara pada jin, serta dapat menundukkannya. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 15-44. Dari kisah Nabi Sulaiman, kita bisa meneladani bahwa tidak boleh sombong dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki, dan selalu taat terhadap perintah Allah. Alhamdulillah, materi kali ini selesai. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.